wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bapak Ibu hadirin, para peserta halal bihalal Purna Bakti Wineren Mata Palembang yang istimewa dihadiri oleh Ibu Rektor, Wakil-Wakil Rektor 1 dan 3, dan tadi Duanya kemana? diurut oleh Keluar. Ibu Rektor nama masing-masing, tidak saya ulangi karena saya dikasih waktu 20 menit oleh Ketua Panitia. Salawat dan salam Banyak semoga tanya jawab dilimpahkan mestinya ya, tanya jawab. kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Bapak dan Ibu, halal bihalal biasanya dilakukan setelah puasa Ramadan. Kenapa begitu? Menurut hadis qudsi itu bahwa ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Allah banggakan hambanya yang berpuasa sebulan ini di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, semua orang yang beramal itu menginginkan ganjarannya. Dan hambaku yang saat ini sedang melakukan sholat Idul Fitri, sebelumnya mereka berpuasa sebulan lamanya juga menginginkan ganjarannya. Ishadu qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, sungguh aku sudah mengampuni mereka. Lalu ada suara yang berseru, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayi'atikum bil hasanah min fadlillahi ta'ala. Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Sungguh dosa-dosa kalian sudah diganti dengan kebaikan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah tahun ini kita sholatnya di masjid. Tahun sebelumnya sholatnya di rumah. Ada yang jadi khotib mendadak di rumah masing-masing. Iya. Jadi Ada yang belajar ya. ya umat Muhammad, Jadi khotib. irji'u ila manazilikum, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Nah, jadi kita ini sudah bersih sejak 1 Syawal dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa kita itu sudah diganti dengan kebaikan. Persis kalau orang belum Islam setelah syahadat, semua dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah SWT. Tapi terhadap sesama kita belum. Makanya ini esensi dari halal bihalal itu, kita bertemu, lalu masing-masing nanti bersalam-salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim mereka berjumpa lalu berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosa di antara mereka berdua itu sebelum mereka berpisah. Dan dalam hadis yang lain, ketika dua orang bersalaman, Allah menghapuskan 70 ampunan, 69 ampunan bagi yang bagus salamannya. Siapa yang bagus salamannya? Ketika salaman memandang teman salamannya itu dengan wajah yang simpatik. Kalau lebih bagus lagi, cipika, cipiki. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau buat pasangan boleh. Pak Malan ada ibunya, boleh cipika-cipiki. Di rumah bae.
Kalau orang-orang itu saya sering menyaksikan sudah cipika-cipiki dikecupnya kening sebelah kiri 3 kali. Itu tanda akrab betul itu. Ngarap ya. Laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, jadi dosa-dosa kita insya Allah antar sesama kita ini mulai hari ini nanti setelah bersalaman akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu secara pribadi saya mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh yang hadir. Mungkin selama aktif dulu saya pensiunnya 2011, tapi terus mengajar mata kuliah fikih siasa, fikih ibadah, fikih jinayah, dan tafsir ahkam. Tapi sejak Covid karena daring saya tidak lagi mengajar. Jadi sejak 2019 ya, saya pernah mengajar 1 semester di Latvia. Ya, mahasiswinya ada di Bandung, di pelosok, tidak nyambung. Sejak itu saya tolak mengajar pakai daring. Jadi sampai sekarang saya tidak mengajar lagi. Jadi saya merasa pensiun mulai 2019. Bisa kan? Baru. Ya sebenarnya. Online kalau Iya. sekarang kuliah kan. Nah begitu Bapak dan Ibu. Lalu saya tertarik tadi ada prodi tasawuf ya Pak Biro. Tasawuf dan psikoterapi. Psikoterapi. Saya berpikir bahwa begitu majunya ilmu pengetahuan, tapi kalau tidak dibarengi dengan aplikatif akan sia-sia. Saya membaca postingan Pak Firdaus di Kanada itu ada ketinggalan kamera di stasiunnya, lama tertinggal masih utuh, tidak ada yang mengganggunya. Dan orang Kanada tidak mengunci pintu. Lantai berapa? Aduh. Yang nomor 1 itu New Zealand. Kota Sini keluar sini dulu. Keluar dari situ dulu. Sini Bu. Masyarakatnya minoritas muslim. Lewat sini. Iya, lagi Nah, ini artinya aplikatif. Saya pernah pulang dari Jogja tahun 1974. Saya mampir di ITB. Begitu waktu zuhur dikumandangkan azan, seluruh mahasiswa yang sedang kongkow-kongkow itu turun ke Masjid Salman. Karyawan begitu juga, dosen begitu juga, penuh Masjid Salman itu oleh Sivitas Akademika ITB Salman ya, saya di ITB Bandung. Saya berpikir kenapa ya yang tidak seperti itu. Ya, lama-lama tahun 1997-98 saya diangkat dari PD1 Fakultas Syariah. Saya terapkan itu. Begitu azan, seluruh kegiatan belajar mengajar berhenti, sholat di masjid IAIN. Tapi berjalan 3 bulan. Kenapa? Ledeng tidak muncul. Saro banyu. Sumur. Saro banyu waktu itu. Hari ini terlambat proses belajar mengajar. Coba kalau dulu itu ledeng sudah seperti ini, jalan. Nah, saya tidak berani menyarankan karena di sini tidak ada masjid. Tadi Pak Firdaus bilang tadinya rencananya masjid Sriwijaya, tapi tinggal fondasinya saja. Iya. Jadi kalau ada masjid, nah aplikatif. Iya, kampus ini ada masjid ya. Iya, karena tadi Masjid Sriwijaya. Ya sini lah jauh nak ke Sriwijaya nak naik mobil gua nak naik. Yang Alif Nurdin itu yang ketangkap. Iya, maksudnya di dalam kampus ini boleh lah. Oh, di gedung masing-masing ada Bu. Ada ya. Yang wajib dilakukan Biar rame-rame oleh kaum maksudnya. muslimin ini
kedua amalan thariqah, ketiga amalan hakikat. Amalan syariat itu islahil jawarih, untuk kemaslahatan anggota tubuh ini. Amalan thariqah islahil qulub, untuk kebersihan hati. Sedangkan amalan hakikat islahil ruh, supaya ruh kita ini kelak ketika kita dipanggil oleh Allah SWT, dipanggil dengan panggilan yang simpatik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli Jannati. Amalan syariat ini melalui 3 proses. Pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Amalan thariqah ini melalui 3 proses juga. Pertama ikhlas, kedua sidik, jujur, dan ketiga tumanina. Sedangkan amalan hakikat ini 3 proses juga. Pertama muraqabah, kedua musyahadah, ketiga ma'rifat. Nah ini yang wajib dilakukan, jadi aplikatif. Jadi ada prodi tasawuf, ya. Pertama, tapi tidak boleh meloncat. Menurut Ibnu Athaillah, amalan syariat dulu harus disempurnakan. Kenapa amalan syariat itu taubat yang pertama? Karena setiap anak Adam ini menurut Rasulullah SAW itu berdosa, ya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu bertaubat. At-taibuna min dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Sesudah itu takwa. Takwa ini apa? Menurut Imam Ghazali, imtisalu awamirillahi azza wajal wa ijtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Karena takwa ini kan ada 2 sisi. Di satu sisi melaksanakan perintah, di sisi lain menghindari yang dilarang. Dan takwa ini kenapa kita diproses melalui puasa setiap tahun? Sasaran puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi prosesnya lama. Kalau kita balik 15 tahun, ini pensiun Kalau dah sini weh. 65. Dah, payah. Artinya berapa Aku pinta tahun sini, kita tas aku, menjadi weh. proses? Iya. Apa situ beda? Iya, dia pada Bu Alwi. 50 kali, 50 tahun. Masa tak takwa. Terima kasih ya. Ya, kualitas takwa. Kenapa? Artinya Allah tuh sayang betul dengan hambanya ini. Karena nanti di akhirat itu cuma ada 2. Pertama kafir, kedua mutakin. Apapun jabatannya. Walaupun tadi dia mantan PD1 Syariah, ya, mantan rektor, wakil rektor. Nanti ada 2, mantan dekan. Ada kafir, ada mutakin. Itu dalam surah Az-Zumar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Lumaro. Berbondong-bondong orang kafir itu digiring ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Setelah sampai di depan pintu neraka itu terbuka, bertanyalah penjaga pintu neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala. Tidak usah saya terjemahkan lagi, inilah pensiunan semua lah, ngerti ya. Tiga. Ya. Ketika ditanya, apakah sudah pernah datang kepada kalian Rasul Allah yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian dan menerangkan, mengingatkan akan adanya hari pertemuan hari ini? Bala, kata orang kafir itu. Sudah, tapi memang dasar kafir. Di awal Al-Baqarah itu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Terus saya teruskan 8 3 loh ini.
Ya. Diingatkan atau tidak diingatkan tetap tidak beriman. Malah sudah, tapi kami ini memang kafir. Maka kata penjaga pintu neraka itu, "Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha." Masuklah ke dalam neraka jahanam yang kekal. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Itulah yang pantas bagi orang yang sombong, yang membesar-besarkan diri takabur. Selanjutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Saya diterangkan lagi. Jadi orang yang takwa ini masuk ke surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi kita sikapi puasa setiap tahun ini karena kasih sayang Allah kepada kita. Tapi takwa itu istiqomah. Jadi taubat, takwa, istiqomah. Kenapa taubat tadi? Supaya bersih. Sebab takwa tidak boleh dicampuri dengan dosa-dosa. Ya misalnya sholat, puasa, dan seterusnya ibadah. Tapi makan yang haram, entah dari mana jalan yang haram itu, sesuap saja masuk ke rongga perut kita ini. Kata Rasulullah SAW, 40 malam ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita maksudkan aplikatif itu, istiqomah. Ya. Kemudian yang kedua thariqah. Thariqah itu kan awalnya tadi apa tuh? Ikhlas. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlasul khawas. Yang awam tuh kita ini melaksanakan ibadah karena perintah Allah, tapi ada kehendak. Ingin terhindar dari neraka, kepengen masuk surga, kepengen hidup sejahtera. Rasanya kita ini kalau doa nasalukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ikhlas awam termasuk pembicara ini ikhlas awam. Ikhlasul khas bukan urusan surga neraka. Tapi karena hamba Allah diperintahkan beribadah, saya beribadah. Jadi ada seorang waliullah namanya Abdul Aziz, beribadah rajin, siap malam dan tinggal tahajud. Kata malaikat, sudahlah Abdul Aziz, sia-sia saja engkau beribadah tiap malam. Aku baru memeriksa namamu terregistrasi di neraka. Gitu. Coba be. Kata Abdul Aziz, bukan urusanku surga neraka. Aku hamba Allah diperintahkan beribadah, aku beribadah. Lama-lama diperiksa lagi oleh malaikat. Ternyata registrasinya sudah pindah di surga. Berubah. Abdul Aziz, kata malaikat, ternyata karena keikhlasanmu registrasi namamu sudah pindah ke surga. Bukan urusanku surga neraka, kata Abdul Aziz. Aku di hamba Allah, aku beribadah karena diperintahkan Allah. Tapi aku mau nanya, kenapa dulu registrasi namaku di neraka? Oh, kata malaikat, pernah suatu hari setelah subuh kau mendengar langkah kaki ibumu menuju kamarmu, biasanya mau memerintahkan ke pasar untuk belanja. Kau pura-pura tertidur. Melihat kau pura-pura tidur, dan jadi ibu memerintahkan. Jadi membohongi ibu. Bohong Gitu ini. ya. Begitu besar murka Allah membohongi ibu. Pernah tidak kita membohongi ibu? Wallahu a'lam. Jadi ikhlas. Kedua, jujur, istiqomah. Bukan istiqomah, sidik. Orang sidik pasti ikhlas. Tapi orang ikhlas belum tentu jujur. Ini menurut Ibnu Athaillah ya. Menurut Imam Ghazali, kita sholat itu belum tentu jujur. Ketika Minum. Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita yang mengucapkan Bismillah, tapi hati kita merawang kemana-mana. Nah, itu tidak jujur menurut Imam Ghazali, berbohong. Jadi makanya ibadah itu perlu jujur. Makanya tuntunan sholat menurut ahli tasawuf itu kan ada 4 tingkatan. Pertama, as-sholatu ma'al ghaflah.
Kedua as-salatu ma'al yaqdah. Ketiga as-salatu ma'al hudur. Keempat as-salatu ma'al ghaibah. Yang ghaflah pertama ini yang itu tadi. Mulutnya bismillah, hatinya ngerawak kemana-mana. Nah ini menurut ahli tasawuf disamakan dengan orang mabuk. Kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas.